Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan kami Al-Fatih Channel. Di sini terdapat video-video yang bermanfaat. Sebelum menonton, sebelum lanjut ke menonton, sebelum asik menonton, jangan lupa untuk like-nya dan juga klik subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Tanya-tanya, pernah dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dimana Nabi Sulaiman alaihi wassalam memenjarakan iblis bersama bala tentaranya. Oke, jangan kemana-mana, pantang terus channel Al-Fatih di kisahnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kekuatan penuh yang memudahkan semua kalangan manusia, jin dan hewan. Bahkan setan-setan pada saat itu menjadi pekerjanya untuk membawa dan mengimpor batu-batuan serta bahan bangunan lainnya untuk membangun bangunan yang megah. Walaupun Nabi Sulaiman memiliki kekayaan dan kekuasaan yang diberikan Allah kepadanya, Nabi Sulaiman ternyata mencari makan dan rezeki dengan hanya berjualan tas di pasar. Padahal hal tersebut walaupun tidak dilakukan oleh Nabi Sulaiman, ia bisa mendapatkan apa saja yang dia mau. Bahkan di dapur sang raja setiap hari selalu dimasakkan 4.000 unta, 5.000 sapi dan 6.000 kambing. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam memohon kepada Allah agar diperbolehkan untuk memenjarakan iblis. Ya Allah, Engkau telah menunjukkan pada manusia, jin, binatang buas, burung-burung dan para malaikat. Ya Allah, aku ingin menangkap dan memenjarakan iblis, merantai serta mengikatnya sehingga manusia tidak berbuat dosa dan maksiat lagi. Doa Nabi pada Allah. Namun permintaan tersebut tidak serta-merta dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala kemudian mewahyukan kepada Nabi Sulaiman bahwa tiada baiknya jika iblis ditangkap atau dibinasakan. Wahai Sulaiman, tidak ada baiknya jika iblis ditangkap. Namun Nabi Sulaiman tetap mohon, Ya Allah, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya. Allah berfirman, ketika iblis ditangkap maka banyak pekerjaan manusia yang akan ditinggalkan. Nabi Sulaiman terus berdoa, Ya Allah, aku ingin menangkap makhluk terkutuk ini selama beberapa hari saja. Kemudian Allah mengizinkan Nabi Sulaiman untuk menangkap iblis serta memenjarakannya. Setelah melakukan hal tersebut, keesok harinya Nabi Sulaiman mengutus pekerjanya untuk berjualan tas ke pasar. Namun sesampainya di pasar ada hal yang tak duga terjadi, di mana semua pedagang menutup dagangan mereka, sehingga kerjanya lalu memberitahukan hal itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya apa yang telah terjadi dan pekerjanya pun menjawab, kami tidak tahu. Pada malam itu Nabi Sulaiman tidak makan dan hanya minum air saja. Setelah dicari tahu penyebabnya, ternyata mereka lebih memilih pergi ke masjid dan menuju kuburan untuk mengingat kematian, menangis dan meratap. Mereka sibuk mempersiapkan bakal menuju ke akhirat tanpa mempedulikan lagi keindahan duniawi. Hal ini tentu membuat sang nabi keheranan apa yang sedang terjadi. Di pikirannya selalu bertanya-tanya, sehingga ia memutuskan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala perihal ini, kenapa orang-orang tidak bekerja mencari nafkah. Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman, engkau telah menangkap iblis itu sehingga akibatnya manusia tidak bekerja mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah kukatakan kepadamu bahwa menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan? Mendengar jawaban Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian melepaskan iblis dan bala tentaranya. Dan pada keesokan harinya pasar kembali ramai. Manusia kembali bersemangat bekerja mencari harta dunia untuk makan dan memenuhi kebutuhannya. Jadi jangan berprasangka buruk terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala, meski kita anggap tidak berguna sekalipun, karena Allah yang Maha tahu apa yang Dia ciptakan. Oke sahabat, itu kisah ditegurnya Nabi Sulaiman alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala karena menangkap iblis dan bala tentaranya.
Ada juga kisah selanjutnya, perjumpaan atau dialog iblis bersama baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kisah berikutnya. Pantang terus channel Al-Fatih.